Pengamat sepak bola Malaysia bela mati-matian timnas U17 asuhan Nova Arianto. Timnas Indonesia hat-trick lolos ke Piala Asia, dituduh main mata saat lawan timnas Indonesia. Ini bantahan dari media Australia. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia bakalan hancur dari Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Analisis menarik dilontarkan Raja Isa terkait komentar negatif atas performa timnas Indonesia U17 saat main imbang tanpa gol dengan timnas Australia U17 pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17. Publik pun merasa tak puas dan mencemooh anak asuhan Nova Arianto dan Australia yang ditenggarai main mata karena sama-sama tak ingin memenangkan pertandingan, sehingga tampak kedua tim main aman untuk lolos bersama ke putaran final Piala Asia U17 di Arab Saudi tahun depan. Raja Isa sebagai pengamat sepak bola asal Malaysia pun berujar, semua orang atau pengamat sepak bola punya hak untuk mengkritik atas performa dan gaya main negatif Indonesia. Tapi sudah, stop berbicara jelek tentang timnas Indonesia U17. Jika terus dibully, sepak bola Indonesia sendiri yang rugi, karena para pemain masih muda dengan mental yang belum kuat. Apapun yang terjadi, ayo berpikir positif dan terbuka. Posisi Indonesia dan Australia tidak mudah. Jika main normal, Indonesia dan Australia sama-sama punya probabilitas menang dan kalah di partai itu. Jika salah satu tim menang, maka tim yang kalah butuh 4 tahun lagi untuk lolos ke final. Permainan kemarin solusi terbaik karena peluang lolos ke Arab Saudi sudah di depan mata, kata Raja Isa. Sebagai seorang pelatih, Raja Isa bisa merasakan beratnya tekanan yang dirasakan oleh Nova Arianto dan para pemain muda Indonesia. Menurut mantan pelatih Persipura Jayapura itu, pertandingan sepak bola ibarat pergi ke medan perang. Dibutuhkan taktik jitu, bahkan pengorbanan untuk meraih hasil yang terbaik. Dalam taktik perang, tak kalah seorang jenderal harus mengorbankan nyawa anak buahnya demi merebut tujuan yang lebih baik. Seharusnya lolosnya Indonesia dan Australia jadi kebanggaan sendiri, karena wakil dari AFF di level Asia tambah banyak, kata Raja Isa. Lebih jauh, Raja Isa menyatakan sepak bola Indonesia saat ini sudah jadi salah satu kekuatan di Asia. Timnas Indonesia yang sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya jadi kebanggaan rakyat Indonesia, tapi juga publik di kawasan ASEAN. Ia pun berujar, mari kita berpikir secara global. Sepak bola AFF di semua level selama ini pamornya masih di bawah kawasan lain dari Asia. Saat ini status Indonesia sangat dihormati dan mulai diperhitungkan di Asia. Disadari atau tidak, publik ASEAN sekarang ikut mendukung perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Raja Isa warga negara Malaysia, dia merasa bisa bicara lebih objektif. Apalagi Raja Isa pernah menjelajahi sepak bola Indonesia, Bangladesh hingga Afrika. Dia pun bisa merasakan dan membandingkan tatanan mana sepak bola ASEAN yang dibandingkan kawasan lain di Asia, bahkan di benua Afrika. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Laga fase grup G di babak kualifikasi Piala Asia U17 antara Indonesia dan Australia menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Melansir dari laman resmi AFC, laga yang digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 kemarin dan berakhir imbang dengan skor 0-0 tersebut membuat kedua tim memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Namun banyak pihak yang mengkritik laga tersebut dikarenakan kedua tim ini dirasa lebih memilih main aman dibandingkan melakukan sepak bola secara sportif. Hal ini terindikasi dalam waktu 30 menit terakhir sebelum babak kedua berakhir. Kala itu timnas Australia lebih memilih memainkan bola di daerah pertahanan mereka, dan timnas Indonesia juga tidak ingin melakukan tekanan ketat ke lawan. Sontak hal ini kemudian mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari media asal Australia sendiri, Socceroos. Melansir dari laman resminya, media tersebut beralasan timnas Australia tak ingin bermain lebih menyerang di sisa babak kedua dikarenakan menghindari kesalahan sendiri yang bisa berakibatkan kerugian bagi tim. Hal ini dikarenakan sejatinya pihak Australia dan Indonesia belum pasti aman apabila salah satunya menelan kekalahan. Kedua tim berproses ke penentuan juara grup G dengan performanya yang bagus, dengan Australia punya selisih 21 gol dan Indonesia 11 gol. Tapi dengan hanya 5 runner up terbaik dari 10 grup yang lolos, kami menghindari terpleset di sini. Dan ini adalah hal yang krusial, tulis laporan media Socceroos.
Melansir dari laman resmi AFC, hasil imbang tersebut membuat Australia lolos sebagai juara grup G, sementara Indonesia lolos menjadi salah satu runner-up terbaik. Banyak pihak yang menuduh Indonesia dan Australia melakukan sepak bola gajah saat laga terakhir di grup G babak kualifikasi kemarin. Bahkan tak sedikit pihak yang menyebut hal itu dipertontonkan oleh kedua tim tersebut sangat memalukan. Namun kendati dianggap kurang mempertontonkan sepak bola menyerang, akan tetapi laga kedua tim tersebut tetap menyajikan jual beli serangan khususnya hingga menit ke-60. Jadi hal yang dituduhkan oleh banyak pihak mengenai sepak bola gajah atau sepak bola yang diatur dan tidak ingin menang memang tidak terbukti saat ini. Belum lagi tidak ada pihak yang melakukan protes atau meminta laga tersebut diusut hingga detik ini. Timnas Indonesia U17 sukses mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia U17. Kisah sukses ini melengkapi catatan Indonesia sebelum juga lolos ke U20 dan level senior. Indonesia U17 baru saja merambungkan laga grup G kualifikasi U17 2025 pada laga terakhir melawan Australia. Garuda Muda bermain dengan skor imbang 0-0. Hasil imbang itu membuat Indonesia sukses mengamankan posisi kedua klasemen grup G dengan 7 poin. Indonesia hanya kalah selisih gol dari Australia yang menjadi juara grup G. Meskipun runner-up, Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi. Sebab Indonesia jadi salah satu 5 runner-up terbaik dan berhak lolos. Piala Asia U17 sendiri diikuti 16 negara. Arab Saudi sebagai tuan rumahnya yang otomatis lolos ke fase grup. 15 peserta lainnya ditentukan lewat babak kualifikasi. Kriteria juara grup 10 dan runner-up 5. Jadi salah satu runner-up terbaik. Hasil imbang melawan Australia 0-0 jadi faktor kunci, sebab hasil itu membuat Indonesia mendapatkan 4 poin dan lolos dengan hitung-hitungan yang cukup aman. Sebagai informasi, pada penentuan klasemen runner-up terbaik hanya hasil antara 3 dan tim teratas klasemen yang dihitung. Hal ini diperlakukan karena grup hanya satu diikuti 3 tim. Jadi jumlah laga yang dimainkan sama sebelum lolos ke putaran final Piala Asia U17. Di sisi lain, timnas U20 Indonesia lebih dulu lolos ke Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Indonesia U20 berada di bawah kendali pelatih Indra Sapri. Pada babak kualifikasi Piala Asia U20, Garuda Muda berada di fase grup F bersama Yaman, Timur Leste, dan Maladewa. Dan Indonesia juga menjadi juara grup F dengan 7 poin. Jen Reven dan kolega menang lawan Maladewa 4-0, Timur Leste 3-1, dan imbang bermain bersama Yaman 1-1. Indonesia punya poin yang sama dengan Yaman, akan tetapi unggul selisih gol. Sebelumnya timnas Indonesia level senior juga lolos Piala Asia 2027. Indonesia sejauh ini jadi satu-satunya negara ASEAN yang sudah lolos ke putaran final itu. Kualifikasi Piala Asia 2027 sama dengan putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua. Pada fase ini Indonesia berada di grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia finish di posisi kedua klasemen grup F dengan raihan 10 poin dari 6 laga. Hasil itu membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus fase grup Piala Asia 2027. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang di Jakarta pada November 2024 dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Melawan 2 tim yang menjadi langganan Piala Dunia tentu tak mudah. Salah satu media asal Vietnam, Soa, pun turut menyoroti peluang timnas Indonesia ini. Dalam laporannya, Soa menyebut skuad Garuda bakal takluk melawan Jepang dan Australia, meskipun mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri. Mereka berujar seperti media Indonesia sangat optimis tentang hasil tim nasional. Namun akan sangat sulit bagi pelatih Sintayong dan para pemainnya untuk meraih kemenangan melawan Jepang dan Australia meskipun bermain di kandang, ulas media Soha. Jepang yang saat ini menjadi yang kokoh tertengger di posisi pertama klasemen grup C dengan raihan 10 poin. Samurai Biru berhasil menaklukkan Cina dengan skor 7-0, menumbangkan Bahrain 5-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0, dan imbang lawan Australia 1-1. Menurut Soha, meskipun Garuda diisi oleh banyak pemain naturalisasi, Indonesia bakal tetap kesulitan menang dari tim Jepang dan Arab Saudi. Meskipun memiliki banyak bintang naturalisasi, tetapi resiko untuk kalah sangat besar. Soha juga menilai timnas Indonesia sulit melewati peringkat FIFA Vietnam yang saat ini berada di posisi 119 dunia. Mereka berujar jika tim Indonesia kalah dalam 2 pertandingan mendatang, mereka bisa terjun di FIFA peringkat dan tidak dapat mengecilkan jarak dari Vietnam.
Apabila kalah dari Jepang dan Arab Saudi, Medevena memprediksi skuad asuhan Sintayong akan disalip Cina yang berada di dasar klasemen grup C. Bahkan tim Indonesia beresiko dilewati oleh tim Cina di peringkat C.